Kakek, bagaimana rasanya ketika kakek dan teman-teman bertempur saat perdamaian Aceh? Seperti ini. Kesultanan Aceh Darussalam adalah kerajaan Islam yang kuat dan berpengaruh di ujung utara Pulau Sumatera, Belanda, yang ingin menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda, Indonesia. Menganggap Aceh sebagai ancaman dan juga sebagai wilayah strategis yang harus dikuasai, terutama karena letaknya dekat jalur pelayaran internasional di Selat Malaka. Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh, menandai dimulainya Perang Aceh yang berlangsung selama puluhan tahun. Ini adalah salah satu perang terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda. Perang Aceh tahap awal 1873-1880. Pada 26 Maret tahun 1873, Belanda menyerang Banda Aceh, ibu kota Kesultanan Aceh. Serangan ini gagal, bahkan jenderal mereka, Jenderal Johan Kahler, tewas dalam pertempuran. Namun, Belanda tidak menyerah. Mereka melakukan serangan kedua dan akhirnya berhasil menduduki keraton Istana Kesultanan Aceh. Meski begitu, rakyat Aceh tidak tunduk dan perang gerilya pun terus berlanjut di pedalaman dan pegunungan. Tokoh-tokoh perlawanan Aceh, pertama Sultan Mahmud Syah dan Sultan Alauddin Mahmud Syah II. Pemimpin Kesultanan Aceh di awal perang yang tetap melawan meski kehilangan ibu kota. Kedua, Teku Umar, seorang pejuang cerdas yang sempat berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, lalu membalot dan membawa persenjataan untuk perjuangan. Aceh gugur pada tahun 1899. Ketiga, Cut Nyak Dien, istri Teku Umar, melanjutkan perjuangan suaminya setelah gugur. Ia dikenal karena keberaniannya dan akhirnya ditangkap Belanda pada ke-1905,4. Cut Nyak Meutia, pejuang perempuan lain dari Aceh Utara, yang memimpin pasukan setelah suaminya gugur. Ia pun gugur dalam pertempuran. 5. Tengku Cik Ditiro, ulama dan pemimpin gerakan perlawanan yang mengobarkan semangat jihad melawan penjajah. Perang gerilya dan strategi jihad. Perlawanan rakyat Aceh tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga semangat agama dan jihad. Para ulama memotivasi rakyat bahwa melawan Belanda adalah bagian dari membela agama. Belanda kewalahan menghadapi perlawanan ini. Mereka harus menggunakan berbagai cara termasuk politik adu domba, spionase, dan pendekatan kebudayaan. Akhir Perang Aceh, secara militer, Belanda mengklaim kemenangan pada awal abad ke-20, terutama setelah penangkapan tokoh-tokoh besar. Namun perlawanan rakyat Aceh terus berlangsung hingga